Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mega proyek menggadaikan negara, dampak dari kapitalisme dan demokrasi di negara ini. Tampaknya polemik soal perpindahan ibu kota negara ke daerah Kalimantan Timur akan berujung sia-sia. Pemerintah memastikan mega proyek ini akan tetap jalan meski menghadapi banyak penolakan. Diketahui beberapa hari lalu Presiden telah mengirimkan rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Isinya mengatur soal fungsi, kedudukan, sistem pemerintahan, hingga teknis peralihan ibu kota. Sikap kekeh pemerintah ini memang patut dipertanyakan. Bagaimana bisa proyek ibu kota negara tetap berjalan sementara kondisi ekonomi dan keuangan negara sedang tak aman? Jika tak mampu, janganlah memaksakan diri. Kehendak dan ambisi yang dipaksakan akan rentan memunculkan berbagai masalah lanjutan, seperti pembangunan mangkrak, utang membengkak, atau lingkungan rusak akibat lahan yang digunduli karena pembebasan lahan dalam membangun proyek ibu kota negara ini. Untuk pemulihan ekonomi dan kesehatan saja, pemerintah jelas masih harus menyediakan biaya yang sangat besar. Padahal saat ini negara sudah tenggelam dalam lautan utang. Di lain pihak, berbagai proyek infrastruktur pun banyak yang tak jalan. Bahkan di berbagai bidang layanan publik, tampak pemerintah kian lepas tangan karena dananya kurang. Lalu, bagaimana negara bisa membiayai proyek ambisius pemindahan ibu kota negara? Dalam dokumen RPJMN 2020 hingga 2024 disebutkan, biaya yang dibutuhkan untuk pemindahan ibu kota negara berkisar 466,98 triliun rupiah. Ini jelas jumlah yang sangat besar. Jika proyek ini tetap berjalan, tentu yang rasional dana ini akan ditutup oleh swasta. Hal ini tentu sangat berbahaya. Selain menambah berat beban utang, negara pun kian jatuh ke dalam cengkeraman swasta. Jika swasta banyak bermain di proyek strategis semacam ini, cengkeraman swasta pada negeri ini makin besar. Beban utang pun juga bisa bertambah. Wajar jika masyarakat bertanya-tanya, sebetulnya pemindahan ibu kota negara ini demi siapa? Jika demi rakyat, rakyat yang mana? Terlebih faktanya, dalam penyusunan RUU Ibu Kota Negara, tadi pemerintah terkesan terburu-buru dan sama sekali tak melibatkan masyarakat. Hal ini tentu berpotensi konflik dan memunculkan keburukan di masa depan. Yang pasti, pihak paling antusias menyambut rencana ini datang dari para investor dan pengusaha, di antaranya yang bergerak di sektor properti, pembangunan infrastruktur, serta penyedia barang dan jasa lainnya. Alhasil, proyek pemindahan ibu kota negara menjadi surga baru bagi para pengusaha, sekaligus menjadi celah proyek basah baru bagi para pejabat yang biasa berkolaborasi dengan mereka. Inilah konsekuensi hidup dalam sistem sekuler kapitalisme neoliberal. Pengusaha atau negara dalam sistem ini tak berfungsi sebagai pengurus dan penjaga umat, mengingat mekanisme pemilihan pemimpin ala demokrasi telah menempatkan mereka sebagai pemilik sejati kekuasaan. Negara hadir justru sebagai perpanjangan tangan kepentingan pemilik uang dan membenarkan terjadinya penguasaan harta kekayaan rakyat menjadi milik individu, swasta, ataupun asing. Ketergantungan pada swasta tidak akan menjadikan negeri ini mandiri dan berdaulat. Menggantungkan pengelolaan negara kepada swasta hanya akan membuat negara ini mudah tereksploitasi baik secara politik maupun ekonomi. Jika demikian, kondisi ini tidak ada bedanya dengan penjajahan. Hal ini jelas berbahaya, terjarah sumber daya alamnya, terbajak potensinya, dan terkuasai aset dan pengelolaannya. Sistem politik demokrasi juga menjadi biang kerok bagi negeri ini. Atas nama kebebasan kepemilikan, penguasa memberi jalan bagi swasta atau asing untuk memperjualbelikan kekayaan negara. Penguasa juga kerap melegalkan undang-undang demi melancarkan kepentingan korporasi atau asing. Jika undang-undangnya tak sesuai, bisa diubah dengan usulan RUU atau revisi undang-undang yang ada agar sejalan dengan kepentingan mereka. Berbeda halnya dengan sistem pemerintahan Islam, sistem ini menempatkan rakyat sebagai pemilik sejati kekuasaan, sementara penguasa posisinya sebagai pemegang amanat umat untuk memimpin dan mengatur mereka dengan syariat Islam. Oleh karenanya, tak ada yang bisa menyetir penguasa kecuali syariat dan kemaslahatan umat. Jika penguasa berkhianat, cukuplah hal itu sebagai alasan bagi umat untuk mencabut mandat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.